Selamat bertemu lagi dengan Hugh Kaiser dan Yvonne. Kami bersama-sama akan bekerja sama untuk menerjemahkan bagi saudara. yeah. Last time Sebelumnya, we talked about born again, kita berbicara tentang lahir what it baru, means to be born again, apa artinya untuk lahir baru, and how you get to be born dan again. bagaimana saudara dapat lahir baru. What it means Apa artinya? is that we get an open door Yaitu kita memiliki so pintu that we yang can have a terbuka, relationship with God. sehingga kita mempunyai hubungan The dengan Spirit Allah. of God fills us. Roh Allah memenuhi kita. How we get it Bagaimana caranya? is by confessing with our mouth, Yaitu dengan mengaku dengan mulut kita, believing in our heart. percaya dalam hati kita. Oh, what do we believe? Oh, apa yang kita We believe that percayai? Jesus is God, Kita percaya Yesus that adalah He Allah. became a man, Dia menjadi that He manusia, died on the mati di cross, atas kayu but He salib, rose from the grave, bangkit dari kematian, ascended into naik ke heaven, surga, and dan by oleh His darahnya, blood we are washed kita clean from our sin. disucikan dari dosa-dosa kita. When we believe that Apabila kita percaya Confess hal it with itu, our mouth, kita mengaku dengan mulut kita, and we repent dan kita bertobat, and we get dan baptized. kita dibaptiskan. Yes, the promise of the Bible is Janji dari Alkitab adalah that we will be born again. kita akan lahir baru. And that is one of the terms Dan itu adalah that salah Christians satu use yang that orang Kristen often gunakan. mean different things to different Seringkali Christians. berarti berbeda pada orang Kristen yang That's berbeda. why we just study the Bible Itu sebabnya kita pelajari and see Alkitab what does the Bible say dan about kita this. lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. And that's what we found out last time. Dan itu yang kita pelajari sebelumnya. Now there's another term in Christian language Sekarang ada lagi satu istilah That dalam bahasa Kristen also brings much confusion, yang juga seringkali membuat orang bingung. and that's spirit-filled. Dan itu adalah kepenuhan roh. Yeah. And so today we're going to look at this. What does it mean to be filled Jadi with the hari Spirit? ini kita akan melihat hal ini. Apa artinya dipenuhi oleh roh? Now last time we saw from John chapter 4 verses 13 and 14 Sebelumnya kita telah melihat dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Now, the water that he talks about Air yang dikatakannya di sini is the Holy Spirit. adalah Roh Kudus. And he says, one who believes, Dan dia katakan, siapa yang percaya, the water will become a spring in him. air itu akan memancar di dalam dirinya. Become a spring in him. Menjadi mata air di dalam dirinya. And it will be filling him, flow, Dan akan memenuhi dia, mengalir, mamancur, memancar inside di dalam to eternal life. sampai kehidupan yang kekal. It says it will be like a spring inside of him. Jadi seperti mata air yang memancar di dalam dia. Many Christians, Banyak orang when they Kristen, read this verse, apabila mereka membaca ayat ini, they think it says flowing out. mereka berpikir bahwa air ini mengalir keluar. Very difficult for them to understand. Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti. There is nothing in this verse Tidak ada suatu kata pun that dalam says ayat ini anything about flowing out. yang mengatakan tentang segala sesuatu yang mengalir It keluar. says it's inside of him. Dikatakan di dalam hidupnya. And this is the first measure, Dan ini adalah ukuran yang being pertama, filled with the Spirit yaitu dipenuhi oleh roh to eternal life. sampai hidup yang kekal. Its purpose Tujuannya is so that we can receive eternal life, yaitu kita dapat menerima hidup yang kekal. which when we studied John 17:3, Apabila kita mempelajari Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, it says it is knowing God. yaitu mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. But now we see, if we look in chapter 7, Tapi di sini kita lihat, apabila kita melihat pada pasal yang ke-7, verse 38, ayatnya yang ke-38, we're going to see something different. kita akan melihat sesuatu yang lain. Barang siapa datang kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. So here Jesus said, Jadi di sini Yesus one who mengatakan, believes in me siapa yang percaya kepadanya will have rivers of living water akan memiliki air hidup flowing out. mengalir keluar. Now here's where the flowing is. Nah, di sini adalah di mana aliran itu terjadi. Not from the first measure, Bukan dari ukuran yang but from pertama, the second measure. tetapi dari yang kedua. Now in verse 39, Di dalam ayat yang ke-39, he explains what is this living water. dijelaskannya apakah yang dimaksudkan dengan air hidup ini. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. So this is the Spirit with a big R. Jadi di sini adalah roh dengan huruf R yang besar. We saw from Acts chapter 2 verse 38, Kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-38, Peter said, if we repent and are baptized, Petrus mengatakan apabila kita bertobat dan we will dibaptis, receive the Holy Spirit kita akan menerima Roh Kudus to eternal life. sampai hidup yang kekal. But now, Tapi sekarang Jesus says, people who believe in me, Yesus mengatakan orang yang percaya the Holy kepadaku, Spirit will flow out of them Roh Kudus akan mengalir dari kehidupan like mereka rivers seperti sungai of living water. dari air kehidupan. Different. Beda. In John 4, Di dalam Yohanes pasal 4 Jesus said, people who believe in me, dikatakan orang yang percaya kepadaku, the living water will be a spring inside, di dalam hidupnya memancar air kehidupan, not outside, bukan di luar, not flowing out, bukan mengalir keluar, but filling to Tetapi, eternal life. memenuhi di dalam dirinya sampai hidup yang kekal. But now in chapter 7, Tetapi di dalam pasal 7 he says that the Holy Spirit will flow out. dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengalir keluar. Well, why would this be? Mengapa hal ini harus terjadi? Think about this. Kita pikirkan akan hal If ini. I am standing here Apabila saya berdiri di sini and Yvonne is next to me, dan saya berdiri di samping Hugh or Kaiser, if I were there with you atau saya berdiri di sana bersama saudara, and you were next to me, dan saudara ada di samping saya, and if there's a river flowing out of me, apabila ada sungai yang mengalir keluar dari saya, what will happen to you? apa yang akan terjadi pada saudara? If Yvonne is next to me, Apabila saya berada di there's a sampingnya, river flowing out of me, maka ada air yang mengalir keluar dari saya, what will happen to her? apa yang akan terjadi dengan saya? What will happen? Apa yang terjadi? Oh, get wet, yes? Saya akan menjadi basah. Yeah. And that's the purpose, you see. Dan itu adalah tujuannya. The first purpose Tujuan yang is pertama to get us saved, adalah untuk menjadikan kita selamat, to give us eternal life. memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Oh, the next one Yang selanjutnya is for the water to flow out, adalah agar air tersebut mengalir keluar, get other people wet with the Holy Spirit. menjadikan orang lain basah dengan kuasa Roh Kudus. Well, this is how Jesus did the healing, Dengan cara beginilah Yesus melakukan mujizat kesembuhan, and he will still heal dan dia masih tetap menyembuhkan through the Spirit flowing out. melalui rohnya yang mengalir keluar. And maybe Dan mungkin if the water gets them wet enough, apabila air tersebut telah menjadikan kita basah, maybe it will fill them mungkin akan memenuhi mereka to eternal life. sampai kehidupan yang Yeah, kekal. that's the purpose, you see. Itu tujuannya. So the purpose of the first measure Jadi
tujuan daripada ukuran yang The pertama, Holy Spirit filling us to eternal life, Roh Kudus memenuhi kita sampai hidup yang kekal, is so that we can have a relationship with God. sehingga kita boleh mempunyai hubungan dengan Allah. After we have a relationship with Setelah God, kita memiliki hubungan dengan He Allah, sends His Spirit through us Dia mengirim rohnya melalui kehidupan to kita minister to the world. untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. So two different measures, Jadi, dua perbedaan dalam hal ini, two different purposes. dua rencana yang berbeda. You never heard about this one before? Saudara belum pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya? Is this a accurate doctrine? Apakah ini doktrin yang benar? Can we find proof of this? Apakah kita boleh memperoleh pengakuan dalam hal ini? Let's look in Acts chapter 8. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8. We're going to read verses 12 through 14 first. Kita akan melihat dari pasal 12 sampai dengan 14. Kisah Rasul This 8. is a nice story Ini adalah kisah yang sangat about indah the evangelist Philip. tentang evangelis yaitu He Philip. goes to Samaria Dia pergi ke Samaria and preaches. dan berkhotbah. Silakan, Bapak. Kisah Rasul 8, 12 sampai dengan 14. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, Not yet. Just 12 through 14 right now. Yeah. 15 and 16 come later. So now we see that Philip went to Samaria and preached. jadi di sini kita melihat bahwa Filipus pergi ke Samaria people dan believed. berkhotbah. Orang-orang percaya. Now, when Philip preached, Pada waktu Filipus berkhotbah, the Holy Spirit flowed out of him. Roh Kudus mengalir dari dalam kehidupannya. Many miracles happened. Banyak mujizat terjadi. And so the people believe Jadi orang-orang percaya and they're baptized. dan mereka dibaptiskan. Now, do you remember? Apakah saudara ingat? What are the requirements for being born again? Persyaratan apa lagi harus lahir baru? Repenting, Bertobat, believing, percaya, being baptized. dibaptis. And these people did that. Dan orang ini melakukan hal itu. So they are saved. Jadi mereka diselamatkan. They have received the Holy Spirit. Mereka menerima Roh Kudus. They are filled with the Holy Spirit Mereka dipenuhi Roh to Kudus eternal life. sampai kehidupan yang kekal. But then something else happened. Lalu sesuatu terjadi. We read verse 15 and 16. Kita membaca ayatnya yang di bahasa Indonesia 14 dan 15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. It says they didn't receive the Holy Spirit yet. Dikatakan waktu itu mereka belum menerima Roh Kudus. But we studied Tapi kita pelajari and we see that people who believe dan kita lihat And bahwa are orang yang baptized, percaya dan dibaptis receive the Holy Spirit menerima Roh Kudus to eternal life. sampai hidup yang kekal. They're believers, Mereka adalah orang-orang percaya, really born again Christians. benar-benar orang-orang yang sudah lahir baru. They have the first measure, Mereka memiliki ukuran yang pertama, but they don't have the second measure. tapi tidak memiliki ukuran yang kedua. How do you get the second measure? Bagaimana caranya kita menerima ukuran yang kedua ini? Well, it says one way here. Dikatakan ada satu cara di sini. It says the apostles came from Jerusalem Dikatakan para rasul itu datang dari Yerusalem and they prayed for them dan mereka berdoa untuk and they orang-orang laid their ini hands on them dan mereka menumpangkan tangan atas mereka and they received the Holy dan Spirit. mereka menerima Roh Kudus. Oh, it's this second measure that they received. Yang kedua yang mereka terima. And many things happened.
Dan banyak hal yang terjadi when they receive the Holy pada Spirit. saat mereka menerima Roh Kudus. So we have two measures. Jadi kita memiliki dua ukuran. They believed and were baptized. Mereka percaya dan mereka dibaptis. Really Christians. Betul-betul mereka itu orang Kristen. Cannot be a Christian without the Holy Spirit. Tidak dapat menjadi orang Kristen tanpa Roh Kudus. Because the Holy Spirit gives life to our spirit. Karena Roh Kudus memberikan hidup kepada roh kita. And that's what is born again. Dan itulah artinya lahir baru. Gives us eternal life. Memberikan kepada kita hidup yang kekal. Knowing Jesus. Mengenal Yesus. Knowing God. Mengenal Allah. Oh, but they don't have the power yet. Tapi mereka belum memiliki kuasa. The second measure of the Holy Spirit Yaitu takaran yang kedua dari Roh that Kudus. flows out. Yang mengalir keluar. Only the first measure. Itu hanyalah ukuran yang pertama. And it says they didn't receive the Holy Spirit yet. Dan di sini dikatakan mereka belum menerima So the Roh Kudus. apostles prayed for them, Jadi para rasul berdoa untuk laid their mereka, hands on them, meletakkan tangan mereka so they untuk can receive the Holy sehingga mereka Spirit. boleh menerima Roh Kudus. Now let's look at Jesus. Sekarang mari kita pandang The example. Yesus. Contohnya, If we look in John, apabila kita melihat di dalam Yohanes, is that what I want to do? John 7, Yohanes pasal 7, the verse 39, ayatnya yang ke-39, says Jesus must be glorified first. dikatakan bahwa Yesus harus dimuliakan lebih dahulu. Because Jesus, at that time, Karena Yesus pada waktu itu had not been crucified, belum disalibkan, had not raised from the dead, belum dibangkitkan dari had kematian, not been glorified and raised to heaven. dan belum naik ke surga dan belum dipermuliakan. Jesus said, if I go to heaven, Yesus mengatakan, kalau aku ke I will surga, send the Holy Spirit. aku akan mengutus Roh Kudus. Yeah. And it's this second measure Dan ini merupakan ukuran yang kedua, that is the promise of God yaitu janji-janji Allah for power untuk kuasa, to be a witness. untuk menjadi saksi. Let's look at Acts Kita chapter lihat 1, Kisah Rasul pasal 1, verses 5 to 8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-8. and see about this more. Dan kita melihat hal ini lebih lanjut lagi. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. This is just before Jesus ascends into heaven. Hal ini terjadi sebelum Yesus terangkat ke surga. And Jesus says, you wait a while, Yesus mengatakan, tunggu sebentar and you will be baptized with the Holy Spirit. dan engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. And in verse 8, Dan di dalam ayat 8, said, when the Holy Spirit comes on you, apabila Roh Kudus itu turun atasmu, you will receive power. engkau akan menerima kuasa. Power for what? Kuasanya untuk apa? To be a witness of Jesus Christ. Untuk menjadi saksi daripada Yesus That Kristus. Jesus really is what the Bible says. Bahwa Yesus adalah seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. And he really does what the Bible says. Dan dia memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab He's itu. not dead, Dia He's tidak mati, alive. dia hidup, and he lives. dan dia hidup. And his power is available for us Dan kuasanya itu lebih dari cukup bagi kita. to be a witness. Untuk menjadi saksi, Yes, we know ya kita tahu Jesus lives. bahwa Yesus itu hidup. And that's the second measure. Dan itu merupakan ukuran yang kedua. Gets people wet. Menjadikan orang di sekeliling kita basah. Let's look in Luke chapter 3, verses 21 and 22. Mari kita lihat di dalam Lukas, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya.
dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Here we see the baptism of Jesus. Di sini kita melihat baptisan Tuhan Yesus, And at that same time, dan pada waktu yang sama we see the Holy Spirit coming down, kita melihat bahwa Roh Kudus itu turun, like we saw in chapter 8 of Acts. sebagaimana yang kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8. And what happens? Dan apa yang terjadi? In verse 4, in chapter 4, verses 1 and 2, Di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, pasal 4 ayatnya ke-1 dan ke-2, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, so we see that Jesus was led into the desert by the Spirit, jadi kita melihat bahwa Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun after the Spirit came on him at the baptism. setelah Roh Kudus itu turun ke atasnya pada waktu baptisan. And then when he was tempted in the desert, Kemudian pada saat dia berada di sana, dia dicobai di padang gurun for 40 days, untuk 40 hari, and then he came back. lalu dia kembali. How did he come back? Bagaimana caranya dia Let's kembali? look in verses 13 and 14 Kita lihat dalam ayat ke-13 dan 14, to see how he came back melihat bagaimana caranya ia from kembali the desert. dari padang gurun. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. So he says he came back in power. Jadi dikatakan dia kembali dengan kuasa. Jesus never did miracles before this time Sebelum waktu-waktu ini, Yesus tidak pernah melakukan mujizat because he was a man karena dia adalah manusia and he didn't have the power of the Holy Spirit dan yet. dia tidak memiliki kuasa Roh Kudus pada saat So we itu. see that the Spirit flowing out of us Jadi di sini kita melihat bahwa Roh itu mengalir melalui is kita power kuasanya to do the work of Jesus untuk Christ. melakukan pekerjaan Yesus Kristus. Yeah, and that's its purpose. Dan itulah tujuannya. It's very simple. Sangat sederhana. If we look at Mark Apabila kita membaca dari Markus chapter 16, pasal 16 verses 15 and 16, ayatnya yang ke-15 dan 16, we will see about this kita akan melihat hal ini. because Jesus says what will happen to his disciples. Karena Yesus mengatakan apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." So the first thing will happen when people hear the good news, Jadi hal pertama yang akan terjadi apabila orang mendengar berita baik the ini, ones that believe will be saved. orang yang percaya akan diselamatkan. They'll get an open door, Mereka akan memiliki pintu yang terbuka, have eternal life, memiliki hidup yang kekal, have a relationship with God. dan mempunyai hubungan dengan Allah. Those that don't believe Walaupun mereka tidak percaya, will not be saved. mereka yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Now in verses 17 through 20, Nah, sekarang di dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan 20 it tells what will happen to believers after they believe. dikatakan apa yang akan terjadi pada orang percaya setelah mereka percaya And they're saved. dan mereka diselamatkan. Okay, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Jesus gave an instruction. Yesus memberikan Go instruksi, and tell the good news. pergi dan beritakanlah Injil ini. And he tells the results. Dan dia memberikan hasilnya. Those that believe will be saved. Bahwa mereka yang percaya akan Get eternal diselamatkan, life. memperoleh hidup yang kekal. Those that don't will not be saved. Mereka yang tidak percaya akan dihukum. And the ones that believe, Dan mereka yang percaya, as they go, pada waktu mereka telling the pergi, good news, memberitakan kabar baik ini, these signs will follow them. tanda-tanda ajaib ini akan mengikuti mereka. The signs will go with us. Jadi tanda-tanda itu menyertai kita. We do not look for the miracles. Kita tidak melihat kepada mujizat. Christians don't go running here, there, looking for miracles. Orang Kristen jangan pergi ke sana sini hanya untuk mencari mujizat. We don't have to say, oh, God, do a miracle. Kita tidak perlu mengatakan, oh Tuhan lakukanlah mujizat. But as we do His work, Tapi pada waktu kita melakukan pekerjaannya, when we have this second measure, pada waktu kita mempunyai ukuran yang kedua ini, the power of God will flow out of us. kuasa Allah itu akan mengalir melalui hidup kita. And we'll see miracles Dan kita akan melihat to mujizat accomplish the work of God. untuk melengkapi pekerjaan Allah ini. 2 measures, 2 ukuran, filling of the Holy Spirit. kepenuhan Roh Kudus, And that's why there's confusion in the church today. dan ini menyebabkan kebingungan atau pecah belah di dalam gereja saat ini. Some don't believe in the second measure. Ada yang tidak percaya kepada ukuran yang kedua. Many who have the second measure Banyak yang telah memilih ukuran yang kedua think that the ones that have the first measure only berpikir bahwa mereka yang are hanya not memiliki really ukuran yang Christians. pertama bukan sungguh-sungguh orang don't Kristen. really have the Holy Spirit. Mereka tidak sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus. The 3 young ladies come Dan ketiga wanita muda ini with their datang boyfriends, dengan ketiga kawan have a prianya. party in our life, Mereka berpesta dalam hidup kita, make a mess. membuat porak-poranda. Don't be confused about Spirit-filled. Jangan dibingungkan dengan kepenuhan roh. Don't let the 3 young ladies and their boyfriends have a party. Jangan izinkan ketiga wanita muda ini dengan ketiga kawan prianya berpesta. But be filled with the Spirit. Tapi biarlah kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. First to eternal life. 1, untuk hidup yang kekal. Then ask the Lord to flow through you with His Spirit Dan kita minta kepada Tuhan agar kuasanya boleh mengalir dari dalam kehidupan to kita. accomplish His work Untuk memenuhi pekerjaannya here on earth. di dunia ini. That's being a Christian. Itulah caranya kita menjadi orang Kristen. The full gospel. Menjadi orang Kristen yang memberitakan Injil. God bless you. Tuhan memberkati saudara.